Kita mendengar kabar angin. Kabar angin. Ini bukan kabar angin, kabar topan ini Bang. Kan saya bilang tadi, kalau dia masuk kabinet nggak mungkin dong dia main dua kaki. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik. Dia tahu berhak untuk ikut pemilu. Kita mendengar kabar angin, ini kabar angin ya, bahwa PKS ini akan masuk dalam kabinet. Mungkin nggak masuk kabinet. Karena dia 2 kali nih belajar juga. Mungkin, kenapa enggak? Ini kita bicara mungkin. Nanti kalau bicara dari mana buktinya, kita lihat aja terbukti apa enggak omongan saya. Yang poin pentingnya sebenarnya adalah diskusi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat itu berjalan secara intens dan alhamdulillah semakin hari semakin banyak persamaan yang ditemukan. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau saya membayangkan desain politik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, kalau dia masuk dalam kabinet kan berarti dia masuk di dalam koalisi Pak Jokowi. Jadi sebetulnya ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa. Kami alhamdulillah baik-baik saja. PKS masuk dalam kabinet, Selesai. PKS masuk dalam kabinet, selesai. Kebutuhan lain juga bahwa mereka juga butuh akses terhadap sumber daya untuk menghadapi pemilu. Biasanya akses-akses ini terbuka kalau buktinya jabatan publik. Kepala daerah kah? Jadi menteri kah? Jadi bupati kah? Jadi apa segala macam. Ini akses, kita bicara soal akses, financial akses nih, yang kayak gitu. kita kan tahu sendirilah. Siapa sih yang mau berhadapan dengan Pak Jokowi? Benarkah PKS masuk kabinet? Bagaimana nasib koalisi perubahan? Lalu bagaimana dengan Anies? Benarkah akan gagal? Belakangan ada kabar yang cukup mengejutkan publik, di mana PKS diisukan masuk kabinet dengan berbagai alasan yang menunjangnya. Hal ini bukan hanya dibicarakan oleh 1 orang saja, namun bahkan hingga 2 orang memberikan pernyataan yang sama. Sebelum Hasan Nasbi, Sulvan Lindan juga mengatakan hal yang sama bahwa ada kemungkinan PKS akan masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Awalnya dalam sebuah wawancara, Hasan Nasbi memberikan sebuah perumpamaan atau pernyataan kiasan yang tidak menjerumus secara langsung, atau bisa dibilang agar tidak mudah terbaca oleh penonton. Namun para host terus menerjemahkan apa maksud yang dikatakan oleh Hasan Nasbi. Dalam sebuah wawancara Total Politik, Hasan Nasbi menyebut bahwa PKS ada kemungkinan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Hal ini belum tahu waktu dan tepatnya kapan akan terjadi, namun hal ini ada kemungkinan. Sebelumnya sempat dikatakan oleh Sulvan Lindan di kanal YouTube Total Politik juga. Dia menyebutkan tidak ada partai yang tertarik untuk bertahan di kapal koalisi Anies. Padahal Partai Nasdem sendiri tidak mampu mencapreskan Anies tanpa topangan partai lain seperti PKS dan Demokrat. Mana yang paling memungkinkan berpotensi bergabung dalam partainya Mas Anies dan Bang Surya? Tanya Budi Adiputro selaku pembawa acara dikutip pada Jumat 9 Desember, yang rupanya dengan tegas dijawab oleh Sulvan Lindan. Gak ada, kita kan tahu sendirilah siapa sih yang mau berhadapan dengan Pak Jokowi, ujar Sulvan. Sulvan menilai partai-partai saat ini sangat memperhitungkan kekuatan politik Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, kapal koalisi Anies yang kini tengah dipersiapkan juga dinilai mulai goyah. Koalisi perubahan yang sedianya tersusun atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS disebut sulit mencapai kata sepakat dengan berbagai godaan. Menurut saya, nggak ada yang ingin bergabung dengan Nasdem setelah PKS dan Demokrat ini menghindar, kata Sulvan. Bahkan Sulvan menyebut koalisi perubahan sejauh ini cuma sekedar makan siang tanpa segera berujung pada keputusan. Salah satunya karena PKS dan Partai Demokrat yang merebutkan posisi bakal calon wakil presiden. Tadinya cawapres itu hanya AHY dari rencana koalisi. Kan koalisi juga belum nih, cuma makan siang aja. Kemudian tiba-tiba PKS sudah punya calon baru pula. Milih AHY di sini marah, milih Aher AHY-nya nggak mau atau tersinggung. Gimana nih? Terang Zulfa. Menurutnya Partai Nasdem memang sudah serius di koalisi ini, tetapi 2 partai politik lainnya belum pasti. Apalagi karena PKS dan Partai Demokrat yang belakangan diduga ditawari posisi lain.
kita mendengar kabar angin bahwa PKS ini akan masuk dalam kabinet. Kalau dia masuk dalam kabinet berarti masuk dalam koalisi Pak Jokowi. Jelas Sulvan Linda. Mungkin Demokrat bisa jadi tidak masuk kabinet, tapi kan harus cari koalisi lain. Lalu Demokrat, oh saya nggak masuk kabinet, tapi lebih bagus saya gabung dengan siapa yang menang. Sambungnya. Dalam hal ini bisa jadi Partai Demokrat akan berbalik mendukung Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Bisa jadi PKS kembali lagi seperti dulu. Demokrat gabung lagi dengan Gerindra. Pungkasnya. Sebagaimana digembar-gemborkan selama ini, Nasdem senantiasa menyampaikan urusan pertemuan dengan Demokrat dan PKS sudah fix. Gabungan 3 partai yang rencananya punya nama koalisi perubahan tidak ada masalah, terus jalan dan tinggal deklarasi katanya. Untuk pada akhirnya nanti ketika sudah dibuka tinggal daftarkan paket kandidat Capres-Cawapres ke KPU. Mengutip tayangan Kompas.com 9 Desember, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy menyatakan koalisi perubahan sudah disepakati oleh ketiga partai. Kata Gus Coy sendiri secara rinci seperti ini. Jadi sudah disepakati berkoalisi, koalisi perubahan itu sudah sepakat, sudah final. Koalisi 3 partai Nasdem, Demokrat, PKS itu final, itu sudah sepakat, katanya saat itu. Namun pernyataan Gus Coy dibantah langsung oleh PKS adalah juru bicara partai yang bernama M. Khalid yang melakukannya. Didasari dari sumber yang sama, menurut M. Khalid, PKS masih menunggu hasil keputusan yang nanti akan dikeluarkan oleh Majelis Syuro. Baik tentang koalisi presiden maupun dengan siapa hendak jalin koalisi. Melihat fakta ini, apa yang sering disampaikan oleh elit Partai Nasdem selama ini, bahwa kondisi pertemanan 3 partai baik-baik saja ternyata bagai isapan jempol semata. Dengan kata lain, pernyataan Gus Coy di atas bukan keputusan resmi ketiga partai, namun baru sebatas usulan sepihak partai yang dimiliki oleh Surya Paloh. Artinya eksistensi koalisi perubahan masih ngambang. PKS dan mungkin juga Demokrat belum mengeluarkan keputusan resmi secara kelembagaan untuk berkawan dengan Nasdem. Karena itu bisa dikatakan hingga saat ini Nasdem tetap sendirian. Buntutnya tidak cukup syarat mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres ke KPU. Dalam rangka upaya koalisi, ketiga elit partai memang aktif mengadakan rapat, tepatnya pun pindah-pindah. Kapan hari Anies bahkan terpantau ketemu dengan para pengurus Nasdem, Demokrat, dan PKS tingkat wilayah Jawa Tengah? Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang sudah dihasilkan dari berkali-kali ketemuan tersebut? Apa cuma sukses menikmati kopi dan berbicara ngalor ngidul saja? Bisa jadi begitu. Yang jelas fakta menunjukkan meski intens ketemu, wujud koalisi perubahan saat ini pun cuma sekedar klaim saja. Tujuannya saat ini hanya sekedar untuk memunculkan kesan positif agar konstituen ketiga partai tidak bergejolak. Perasaan jadi tenang juga menjaga image positif bagi pendukung Anies Baswedan agar tetap punya keyakinan tinggi jagoannya dijamin dapat tiket daftar ke KPU. Mendapati kenyataan adanya bantahan juru bicara PKS M. Khalid atas klaim Gus Coy yang terkesan hoaks. Sikap terbaik selaku pemilik suara adalah menunggu episode berikutnya. Ada keyakinan bahwa ada yang salah di antara Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam upaya proses menuju koalisi. Salah satu di antara ketiganya kurang pas saat mengambil keputusan. Apa latar belakangnya? Ya hanya mereka bertiga yang tahu. Tapi kalau dunia politik tidak akan jauh dari urusan akomodir kepentingan. Kemauan Nasdem, Demokrat, dan PKS belum matching. Namun seperti yang diketahui bersama, Anies sudah kadung berjalan-jalan ke berbagai daerah memperkenalkan diri sebagai seorang capres. Jika sanggahan M. Khalid bisa diatasi oleh Nasdem, bakal berlanjut ke pendaftaran kandidat itu hasil jalan-jalan Anies. Namun kalau sebaliknya dalam arti Majelis Syuro PKS keluarkan keputusan tidak, maka sangat fatal akibatnya bagi Anies Baswedan.